perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM A1C4241119. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Jambi. Tujuan pada video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah genetika dengan materi mekanisme kerja enzim ekstrasi E. coli serta proses metilasi pada DNA. Sebelum masuk ke mekanisme kerja enzim retriksi tadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu enzim retriksi? Jadi, enzim retriksi ini merupakan enzim yang dapat mengenali dan memotong urutan tertentu pada DNA. Dan enzim ini juga sering disebut dengan gunting molekuler. Karena apa? Karena enzim ini dapat memotong secara terarah dan presisi. Dan juga enzim ini sangat penting dalam rekayasa genetika, cloning DNA, ataupun analisis molekuler lainnya. Nah, enzim yang sering digunakan yaitu E. coli, di mana E. coli bekerja dengan mengenali urutan tertentu pada DNA, yaitu urutan GAATTC, di mana dia memotong tepat pada bagian GAATTC tersebut. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mekanisme kerja E. coli, bagaimana dia memotong DNA, dan bagaimana DNA itu terlindungi melalui proses metilasi. Nah, kemudian di sini saya ada gambar, di mana gambar tersebut dapat memperlihatkan gambaran bagaimana E. coli tadi menempel pada urutan tertentu DNA dan memotongnya. Di sini dapat terlihat pada bagian kiri atas, di situ E. coli mengenali urutan tertentu yaitu GAATC, kemudian setelah dia mengenali urutan tersebut dia akan menempel, sehingga setelah menempel dia akan melakukan pemotongan di kedua untai DNA di antara basa G dan A, sehingga menghasilkan potongan DNA dengan ujung lengket atau sticky end. Bagian kanan gambar atas dapat terlihat bagaimana DNA ini dilindungi dari pemotongan oleh enzim yang sama, di mana perlindungan ini dilakukan melalui proses metilasi, di mana enzim yang disebut dengan metilasi akan menambahkan gugus metil atau CH3 pada situs GAATC. Kemudian E. coli ini tidak dapat menempel pada DNA tersebut, sehingga DNA tidak dapat dipotong. Kemudian mekanisme ini disebut dengan retribution modification system, yang berfungsi sebagai pertahanan alami pada bakteri, sehingga DNA tersebut tidak dapat rusak oleh enzim retriksi tadi. Kemudian di sini pada bagian kanan bawah gambar terlihat interaksi antara DNA dan E. coli, di mana DNA ini digambarkan pada warna kuning, kemudian E. coli ini digambarkan pada warna biru dan merah. Di situ terlihat jelas bagaimana interaksi keduanya ketika akan melakukan proses pemotongan oleh E. coli pada DNA. Intinya, secara keseluruhan gambar ini memperlihatkan bagaimana E. coli tadi melakukan pemotongan pada DNA dan bagaimana DNA ini melakukan perlindungan melalui proses metilasi agar tidak terpotong oleh enzim retriksi tadi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.